Halo semuanya, balik lagi bersama gue Ibai di video gue kali ini. Jadi di video gue kali ini gue akan sharing aja ke kalian atau ke diri gue di masa depan. Yang mana gue barusan habis baca buku berjudul, kelihatan nggak? Journal of Joy. Yang mana buku ini menurut gue bagus banget. Dan gue akan memberikan tentu aja alasannya kenapa buku ini seenggaknya ngasih efek ke gue, dimana ketika gue ngebacanya gue merasa seperti kalem atau kayak tenang. Bahkan di diri gue ngerasa ini tuh buku bener-bener cocok buat seseorang yang membutuhkan ketenangan dari lingkungan dia yang lagi berisik banget, kayak dikit-dikit harus ada multitasking atau dikit-dikit harus mikir kesana ke situ. Dan di buku ini gue dapet pelajaran di mana kita harus menikmati semua itu dengan kekecilan, atau bukan kekecilan, dengan hal-hal kecil kita harus menikmati itu semua. Contoh, mungkin dengan kita makan, dan misalnya gue lagi diet, dan diet itu kan benar-benar harus membatasi asupan nutrisi kita, kayak makannya tuh ya jangan makan junk food, jangan makan gorengan, jangan makan apalagi minuman yang bergula tinggi, jangan makan minuman yang mengandung glukosa tinggi atau gula tinggi. Tapi kita harus menikmati juga, dan kita harus self love juga terhadap diri kita. Kalau kita nggak harus diet berlebihan, kita mungkin ada waktunya buat cheat day atau makan makanan yang junk food. Itu anggap aja libur ketika kita diet, dan kita harus menikmati setiap makanan yang kita makan, dan kita harus bersyukur. Tapi si buku ini emang benar-benar mengajarkan tentang bersyukur banget terhadap hal-hal kecil yang kalian dapati. Mungkin jika kalian punya pasangan, kalian memberikan hadiah dia apapun itu, tapi walaupun kecil tapi harus bermakna, nggak harus ngeluarin uang banyak. Kayak contohnya kalian membuat kue yang kalian, misalnya gue cowok banget, gue Sigma, tapi gue punya effort lebih dengan membuat kue cookies misalnya untuk pasangan tercinta kita. Dan di situ walaupun bukan sesuatu yang mahal, tapi effort dan rasa sayang kita, rasa cinta kita terhadap proses membuat kuenya itu bakal menjadi hadiah itu jadi lebih bermakna, dan kita bakal enjoy banget dengan perasaan ketika pasangan kita nyoba makanannya, kita ngeliatin gimana rasanya, pasti itu bakal ngebikin makna lebih terhadap kue tersebut. Si buku ini juga ngasih contoh, misalnya cobalah kalian jalan-jalan atau kemana untuk menikmati lingkungan, bahkan berendam di kali misalnya, atau di sungai, di danau sambil piknik, atau mungkin mencoba gaya rambut baru, mencoba hal yang baru, apapun itu, dimana kalian enjoy gitu dari keterberisikan yang tadi. Kalian ngerasa di lingkungan kalian berisik, semuanya berisik, cobalah kalian pergi ke perpustakaan misalnya untuk membaca buku. Perpustakaan itu gratis tentu aja, kalian bisa nikmatin semua kesendirian kalian itu, ketenangan itu, dan menikmati setiap detiknya dan nggak terganggu sama lingkungan kalian. Itu contohnya misalnya kalau ke perpustakaan. Intinya kalian harus mencoba suatu hal yang baru, yang tenang, yang membuat diri kalian tuh nggak berisik gitu di dalam pikiran kalian. Kayak misalnya otak kalian tuh berkabut gitu. Nah, itu artinya kalian kurang merasa bisa menikmati hal-hal kecil itu. Dan si buku ini dia ngambil tokoh utama atau si modelnya itu adalah sebuah beruang. Bentar gue tunjukin. Nah, si modelnya aja kan beruang ya. Jadi seakan-akan tuh ketika gue membaca buku ini tuh kayak dari segi ekspresi beruang itu sangat tenang banget. Dan
dia bisa menikmati setiap saat tanpa harus memikirkan ke depannya kayak gimana, masa depan gue gimana, enggak, tapi dia bener-bener menikmati hal-hal kecil. Dan perspektif si beruang ini tuh udah mengajarkan gue beberapa hal, kayak contohnya misalnya, contoh kita melihat gelas itu bisa melatih kita cara melatih perspektif kita terhadap sesuatu. Misalnya gelas itu setengah penuh atau gelas itu setengah kosong. Nah, dari dua kata atau kalimat itu kan berarti ketika gelas setengah kosong itu seakan-akan tidak bersyukur atau kayak, lah kok ini udah kosong aja. Atau mungkin gelas ini setengah penuh, dimana itu perspektif yang lebih baik juga. Tapi si beruang ini mengajarkan juga yang lebih bersyukur lagi, yaitu kita memiliki gelas aja itu udah bersyukur banget, kayak at least we have a glass. Dan itu adalah titik kebersyukuran di mana nggak semua orang bisa rasain gitu. Maksudnya semua orang bisa merasakan itu, tapi semua orang tidak dapat melakukan itu karena mungkin tuntutan sosial tadi dan lingkungan dia yang mendorong dia untuk tidak bersyukur. Kayak standar-standar yang seperti yang di video gue sebelumnya, yang FOMO itu. Makanya dari kebersyukuran itu kita belajar kalau gak harus hal besar yang bikin kita bahagia. Bahkan setiap hal kecil yang biasa kita lakuin. Contoh deh, kalian bangun tidur, kalian menghirup udara, kalian bernafas dan merasakan setiap hembusan, tarikan, dan ketika kalian inhale expel itu apa ya? Ketika kalian menghirup nafas dan mengeluarkan nafas. Jika kalian di titik dimana kalian bersyukur banget, itu kalian akan menikmati banget rasa ketika kalian bernafas di pagi hari. Dan si buku ini juga udah ngebahas itu tentang, coba deh kalian tarik nafas dalam-dalam dan rasakan setiap nafas yang kalian tarik itu, dan keluarkan dan rasakan lagi. Dimana terkadang itu yang kita butuhkan. Dan itu kan semua orang bisa melakukan ya, kayak tarik nafas. Cuman gak semua orang menghargai itu. Kadang-kadang orang ketika bangun tidur langsung kayak, yaudahlah pegang HP dan lain-lain. Tidak bisa menikmati, mungkin karena gak baca buku ini, atau mungkin intinya si buku ini ngajarin gue beberapa hal. Dan gue ini udah gue pinjem buku ini di perpustakaan, yang mana biar nggak harus beli juga, biar lebih hemat. Dan gue udah baca buku ini udah hampir sekitar 70%-an lah. Gue tadi pas baca tuh nggak ngerasa kayak, aduh ini buku lama banget. Dan setiap halamannya tuh dikit-dikit, dan sebelahnya pasti ada gambar si beruang itu, yang ngebikin gue lebih enjoy bacanya dan melihat si ekspresi beruang itu, kayak misalnya lagi menggunakan baju, lagi olahraga, lagi tarik nafas. Dan itu ngebikin visualisasinya jadi lebih menenangkan. Jadi kita bisa ngelihat, oh si beruang ini tuh lagi enjoy banget nih melakukan sesuatu. Nah makanya pelajaran dari buku ini adalah menghargai setiap hal yang kita dapatkan. Bukan hal-hal besar saja, tapi hal kecil yang kita lalui atau yang biasa kita lakuin. Coba deh kalian mikir sedikit dan menghargai momen itu, karena momen itu nggak akan terulang kembali. Dan mungkin kalian nggak ada waktu nanti ketika kalian udah ajal ya, nggak tahu mungkin. Oke, itu aja kayaknya yang bisa gue bahas di video ini, dan semoga kalian lebih bisa menikmati hari-hari kalian seperti biasanya. Have a great day.